Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Draw Story. Pada tanggal 20 Desember tahun 1980, seorang perempuan berusia 19 tahun, Jane Hillard, mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Dengan mengendarai mobil, Jane pergi menuju rumahnya di Langby, Minnesota. Perjalanan tersebut ia tempuh di malam hari dengan suhu udara yang sangat dingin. Di tengah perjalanan, mobilnya mengalami kecelakaan kecil. Mobil yang dikendarai Jane tergelincir di atas es dan terjebak dalam gundukan salju. Saat itu suhu menunjukkan angka minus 22 derajat. Akhirnya ia memutuskan untuk berjalan ke rumah salah seorang temannya yang berjarak 3 km dari mobilnya yang mogok. Bermodal sarung tangan dan mantel, Jane berusaha melewati jalan bersalju dengan suhu minus 22 derajat. Tak disangka, di tengah perjalanan ia mengalami hipotermia yang membuat ia pingsan dan terjatuh di atas tumpukan salju. Keesokan harinya, saat Wally Nelson hendak pergi ke kantornya, ia menemukan tubuh Jane yang sudah membeku seperti es. Melihat kondisi Jane, Wally segera membawanya ke rumah sakit. Karena tubuh Jane yang benar-benar beku, para dokter kesulitan untuk menyelamatkan Jane. Tubuhnya yang beku membuat jarum suntik tak bisa menembus kulitnya. Selain itu, dokter juga tak bisa mengukur suhu tubuh Jane, karena termometer tidak dapat menjangkau dinginnya tubuh Jane. Selama membeku, Jane tetap membuka mata dan membuatnya seperti mayat hidup. Detak jantungnya hanya 8 kali per menit, dan pernapasannya hanya 2 atau 3 kali dalam semenit. Jane memakai oksigen dan dibungkus dengan bantalan pemanas listrik yang mengalirkan air hangat ke tubuhnya. Para dokter tidak bisa memberi makan secara intravena karena dia terlalu beku. Jadi harus menunggu beberapa jam sebelum mereka bisa memberinya nutrisi. Prediksi dokter jika Jane sembuh, ia mungkin harus kehilangan 2 kakinya. Selain itu, para dokter juga memprediksi jika Jane akan mengalami beberapa kerusakan dalam tubuhnya karena peristiwa ini. Namun semua hal tersebut ternyata salah. Yang terjadi malah Jane membuat para dokter kagum dengan perkembangan kondisinya. Lambat laun, kondisinya semakin membaik. Ia berhasil selamat dengan hanya menjalani cangkok kulit dan sama sekali tidak menderita kerusakan otak. Dan kisahnya pun memancing perhatian publik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.